Yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan saya diberikan bisa duduk kembali di sini, juga para pengurus wihara dan saudara-saudara semua yang hadir. Dalam kesempatan sore hari ini, tema kita sebetulnya agak sulit, malah saya merasa agak berat, walaupun itu sebetulnya adalah basic agama Buddha, yaitu bagaimana membangkitkan kesadaran. Saudara-saudara, sebetulnya saya tadi sudah datang tepat waktu. Jadi jam 5 kurang saya sudah datang. Tetapi saya diberi kesempatan oleh panitia untuk belajar Ikebana. Luar biasa. Itu luar biasa. Karena sementara ini kan saya memang melihat, membaca, mendengar, tetapi tidak berani bertanya langsung. Karena ya seperti yang Pak Wedi sampaikan, kalau wanita tanya tentang bunga-bunga kan biasa. Ya, jadi kalau wanita tanya, ini Bu gini-gini gimana? Biasa. Tapi ketika saya nanti tidak ada hujan, tidak ada angin, terus tanya, bagaimana ya merangkai bunga ini? Nanti orang dikira saya berubah orientasinya. Ya, sehingga tadi ketika panitia memberi kesempatan saya untuk belajar, wah, saya senang sekali. Saya memanfaatkan semaksimal mungkin waktunya. Sehingga saya lupa bahwa mestinya acara sudah harusnya mulai ini. Tapi karena saya belajar lebih banyak, jadi tadi saya mendapatkan banyak pengertian tentang keseimbangan di dalam merangkai bunga. Yang itu membuat saya menjadi lebih memahami, oh inilah kehidupan. Nah, saudara-saudara, walaupun demikian, kita tetap menyadari bahwa kalau sekarang merangkai bunga, tadi saya tanya, ini ibu kalau mau merangkai bunga ini pakai konsep dulu, apa mendatangkan bunga dulu? Ternyata jawabnya gabungan. Jadi ada bunga ya bikin konsep, atau nanti kalau enggak, ya konsep mungkin nyari seadanya bunganya. Oke. Nah, saudara-saudara, kemudian saya tanya berikutnya, berapa lama membuat satu rangkaian ini? Ada di antara Anda yang tahu? Ada? Tidak tahu kan? Saya tadi karena diberi kesempatan, saya tanya. Ternyata saudara, bagi yang belum berpengalaman, itu bisa membuat sampai 4 jam. Satu rangkaian. Yang mungkin bagi Anda, rangkaian sederhana. Tapi ternyata bukan sederhana bentuknya, tetapi dalam maknanya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan membangkitkan kesadaran yang kita mau bahas pada kesempatan sore hari ini, ternyata bunga ini, merangkai bunga ini juga bisa menjadi bagian dari cara kita membangkitkan kesadaran. Saudara, setiap orang punya kesadaran. Ketika tema ini diinformasikan, saya juga memberikan kepada orang-orang tentang tema ini loh nanti ada acara di Dharma Suci, bagaimana membangkitkan kesadaran. Pertanyaannya mereka itu begini, nomor 1, saya sepertinya sudah selalu sadar loh Bante. Saya nggak pingsan kok. Ngapain harus dibangkitkan lagi? Itu pertanyaan pertama. Oh, ternyata ada orang salah mengerti. Oke. Pertanyaan yang kedua lebih kacau lagi. Temanya apa Bante? Nanti di Dharma Suci, bagaimana membangkitkan kesadaran. Kesadaran itu anaknya siapa tuh Bante? Kok mau dibangkitkan? Wah, lah ini kok kacau tuh ini.
Nah, saudara-saudara, maksudnya di sini adalah bagaimana kita membangkitkan kesadaran. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali perbuatan-perbuatan kita, walaupun kita tidak pingsan, tetapi kurang disadari. Tandanya apa? Orang kalau kurang kesadarannya, biasanya nanti timbul penyesalan. Saudara-saudara, saya yakin Anda tentu pernah mengalami begini. Nanti malam-malam mau tidur, kemudian mengatakan, duh kenapa ya tadi kok saya ngomong gitu tuh kenapa? Saya tadi kok ngomong gitu? Saya tadi kok melakukan itu? Saya tadi kenapa mikir seperti itu? Pernah kira-kira begitu? Pernah ya? Nah, itu artinya apa? Pada saat Anda mengatakan itu, atau saat Anda berlaku seperti itu, atau pada saat Anda berpikir seperti itu, Anda kurang sadar. Sadarnya itu setelah malam. Mau tidur dulu, kenapa saya begitu? Itu terlambat sekian jam. Ada yang terlambatnya beberapa hari. Kenapa minggu lalu aku kok ngomong kayak gitu? Seminggu baru sadar. Orangnya sudah pingsan-pingsan kena omongan kita. Kita baru sadarnya seminggu kemudian. Ada yang tahu setahun kemudian. Jadi ini kan sudah menjelang malam tahun baru kan. Cepet loh ini. Ya, tahu-tahu gini-gini sudah malam mau tahun baru. Berapa hari lagi coba? 20 hari sudah tidak ada loh. 28 ya? 25, 26. Nah, ya sudah segitu. Nanti kan kemudian ada resolusi tahun baru. Kemudian sekarang saya menyadari di akhir tahun 2016 ini bahwa saya sudah ngomong yang salah. Saya sudah bertindak yang salah. Saya sudah berpikir yang salah. Semoga nanti di tahun 2017 saya tidak mengulang. Sadarnya itu di akhir tahun. Untuk peristiwa 5 tahun sebelumnya. Jawa 5 tahun ini loh saya kok berbuat salah terus, saya baru sadar sekarang. Waduh saudara, ini namanya kesadaran yang datang terlambat. Kalau kesadaran ini datang terlambat, maka apa yang kita ucapkan, kalau itu hal yang buruk, sudah menyakiti lingkungan kita. Kalau perilaku kita yang kita salah karena kita tidak sadar itu sudah kita lakukan, itu sudah menyakiti lingkungan kita. Dan kalau pikiran kita yang tidak tepat, karena kita kurang kesadaran, maka pikiran itu walaupun tidak menyakiti orang lain, pikiran itu sudah menyakiti diri kita sendiri. Dan sudah sekian lama kita kemudian dipengaruhi oleh pikiran negatif. Saudara-saudara, oleh karena itu, membangkitkan kesadaran ini adalah hal yang penting. Tetapi ini bukan tema yang mudah. Bahkan ketika kemarin ada pembahasan sedikit tentang meditasi, waktu itu di Mall Palem ya, minggu lalu tuh, ya minggu lalu di Mall Palem. Sempat ketika kita sudah membahas tentang meditasi, ada salah satu komentar yang mengatakan begini, wah kalau saya ini kurang bakat loh meditasi. Oh, meditasi kok bakat seperti matematika apa ini? Saudara-saudara, orang kemudian menganggap bahwa kalau orang mau punya kesadaran yang baik, harus meditasi. Kalau meditasi, harus punya bakat. Kalau tidak ada bakat, tidak bisa meditasi alias tidak bisa punya kesadaran. Kalau demikian, saudara, kalau kesadaran itu hanya milik orang-orang yang berbakat,
maka dharma ini tidak akan bermanfaat untuk semua orang. Dharma hanya milik orang-orang yang berbakat. Padahal kesadaran ini milik siapapun juga. Tidak ada kata bakat. Yang ada adalah kemauan. Mau atau tidak mengembangkan kesadaran. Mau atau tidak membangkitkan kesadaran. Saudara-saudara, tema kita pada sore hari ini sangat luar biasa, yaitu bagaimana membangkitkan kesadaran. Artinya, kesadaran itu ada di dalam diri kita masing-masing. Cuman sekarang ada yang sudah bangkit, ada yang setengah bangkit, ada yang masih belum bangkit. Alias masih santai-santai. Jadi kesadaran itu ada di setiap orang, cuman kemauan orang mau berlatih atau tidak. Nah, saudara-saudara, kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Siapa di antara Anda yang tidak pernah menyesal, sehingga tidak pernah mengatakan, entah dalam sehari atau seminggu atau sebulan, setahun atau berapa seumur hidup Anda ini, tidak pernah mengatakan, aduh kenapa ya saya kok ngomong gitu, aku kenapa ya kok berpikir begitu, aku kenapa ya kok bertindak seperti tadi itu. Ada nggak yang sampai tidak pernah menyesal seperti itu? Ada? Tidak ada loh. Saya akan balik sekarang. Untuk menguji apakah Anda ini menjawab dengan kesadaran atau tidak. Siapa di antara Anda yang pernah mengatakan, duh, kenapa aku ngomong gitu ya, kenapa ya aku berbuat itu, kenapa ya aku berpikir gitu, siapa? Nah kan enggak semua. Enggak semua. Lagi, siapa yang pernah berpikir seperti itu? Kenapa aku kok melakukan itu? Ayo coba yang tinggi. Iya, oke. Berarti Anda punya kesadaran nih, sudah lumayan. Modal yang baik. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau kita lalu renungkan, berarti ada kesadaran yang masih belum terbangkitkan. Ada kesadaran yang setengah bangkit. Dan ini kesempatan pada sore hari ini, bagaimana kita nanti bersama-sama membangkitkan kesadaran kita. Sehingga kita mengurangi nanti di masa depan penyesalan-penyesalan yang tidak perlu. Yaitu misalnya, duh kenapa aku kok ngomong gitu, kenapa aku kok berbuat gitu, kenapa aku berpikir gitu, itu nanti akan terkurangi sendiri. Bagaimana saudara-saudara membangkitkan kesadaran? Sekali lagi, ini bukan bakat. Sekali lagi, semua orang mampu mengembangkan kesadaran. Anda mampu, orang tua Anda mampu, generasi muda Anda, anak-anak Anda mampu melakukan itu. Tidak ada bakatnya. Bagaimana caranya, saudara? Ada beberapa macam cara. Cara yang paling sederhana adalah sering mengucapkan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Karena itu betul-betul untuk membangun kesadaran. Karena kesadaran biasanya tadi kan, saya kok ngomong apa tadi ya? Duh, saya kok ngomong kayak gitu sih? Kenapa ya saya kok berpikir begitu? Kenapa ya saya kok berbuat begitu? Nah, sekarang kita membuat kata-kata. Di dalam batin kita ulang berkali-kali. Saat ini saya sedang apa? Jadi ketika Anda sedang berbicara, ucapkan kalimat itu di dalam batin. Saat ini saya sedang apa? Oh, sedang berbicara. Jadi
Karena saya sedang berbicara dengan siapa? Orang yang lebih tua. Kalau pada orang yang lebih tua berarti saya sikapnya harus saya jaga. Supaya saya tetap bersikap sopan, tidak menyakiti orang tua. Loh, saya berbicara kepada anak kecil, berarti sikap saya nggak usah sopan-sopan banget dong. Loh, anak kecil juga tetap kita harus menghargai dia juga. Karena itu, ketika saya sadar saya sedang berbicara, walaupun kepada anak kecil, kita berusaha tetap sadar apa yang kita omongkan. Karena kalau anak kecil, itu biasanya paling takut dengan nada suara yang tinggi. Jadi anak kecil misalnya, aku baik kok sama anak kecil, kemudian gimana? Aku bawa permen. Oke, anak kecil saya kasih permen. Caranya gimana? Mau permen? Mau permen? Permen nih. Ayo man. Anak kecil langsung stres. Dia pengen permen, tapi akhirnya enggak sudah enggak mau lah. Kenapa saudara? Karena kita mungkin kurang sadar bahwa ini yang kita ajak omong anak kecil. Nah, walaupun mungkin permennya kurang enak, tapi kita bisa ngomong, mau nak permen? Walaupun kurang enak, mungkin anak itu kurang suka, tapi karena kita menawarkannya dengan sopan, menawarkannya dengan baik, karena kita sadar saat ini saya sedang apa, saya sedang berbicara, maka anak itu mungkin, ya dah, mau dah. Ini adalah tekanan suara. Kepada orang dewasa pun, kita juga tetap harus punya tekanan suara yang baik. Kalau Anda sedang tidak enak perasaannya, daripada ngomong, nanti orang salah terima. Kadang-kadang diam lebih enak. Jadi misalnya, Anda tadi yang nawari permen kepada orang yang sudah dewasa. Mau permen? Dengan nada yang cepat dan tinggi seperti itu sebetulnya orang sudah agak stres. Mau permen? Enggak mau, ya sudah. Aku makan sendiri. Coba saudara, kalau kita sadar saat ini saya sedang apa? Sedang ngomong, mau nawari. Oh kalau mau nawari permen berarti saya ngomongnya harus baik-baik. Mau permen. Kalimatnya sebetulnya sama. Mau permen. Tetapi iramanya yang berbeda. Mau permen? Mau permen. Kemudian ada tamu datang. Kemudian tamu sudah di depan pintu. Sudah makan? Sudah makan? Nah, mungkin dia pulang lagi. Tapi kalau sudah makan, belum kebetulan aku mau makan. Siapa yang ngejak kamu makan? Oh, saya cuma tanya, sudah makan? Belum, sama. Oh, tapi nggak ada emosi. Tapi kalau sudah makan, langsung marah. Kata yang sama, irama yang berbeda. Nah, dari mana saudara kita bisa membedakan irama ini? Ketika kita ada kesadaran. Karena itu saudara-saudara, dengan kalimat yang pertama ini saja, kita sudah bisa mulai membangun kesadaran di kehidupan sehari-hari. Ya, itu membangun. Jadi, sekarang kalau Anda mau nanti ditulis di HP Anda, mungkin di wallpapernya, atau Anda print nanti di meja kerja Anda, ditulis di mana-mana, di print, kata-kata, kalimat, saat ini saya sedang apa? Di tempat yang Anda paling sering berada. Karena dengan Anda menulis kalimat itu di tempat yang Anda paling sering berada, Anda nanti terbiasa. Ini kan bagaimana membangkitkan kesadaran. Nah, salah satu cara yang paling sederhana adalah menulis tadi itu. Saat ini saya sedang apa? Sangat mudah, sangat sederhana. Begitu Anda buka HP, wallpapernya, saat ini saya sedang apa? Oh, saya sedang buka HP. Kemudian, oh saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang mendengar. Saat ini saya sedang melihat. Saat ini saya sedang nyetir kendaraan. Dan lain sebagainya.
Sangat-sangat mudah. Karena ini dulu, kalimat ini dirumuskan untuk orang-orang yang katanya kurang punya kesempatan berlatih meditasi di wihara. Di Balirejo, tempat yang saya tinggal, biasanya memang digunakan untuk berlatih meditasi. Kemudian, kita kalau latihan meditasi, 7 hari. Biasanya 7 hari di luar waktu datang dan waktu pulang. Sehingga 7 hari bersih di situ. Datang tidak dihitung, pulang juga tidak dianggap. 7 hari di situ. Nah, saudara-saudara, orang kemudian ngomong, waduh Bante, saya ini kalau suruh 7 hari sulit Bante. Pekerjaan saya tidak bisa saya tinggal. Loh, kenapa pekerjaan tidak bisa ditinggal? Pasangan hidup kamu bisa tinggal. Anak bisa tinggal. Pekerjaan kenapa tidak bisa? Iya Bante, pekerjaan tanpa saya tidak bisa jalan. Pasangan hidup tanpa saya, jalan sendiri. Anak tanpa saya, jalan sendiri. Ini pekerjaan tidak bisa. Saya katakan, aduh, saya kasihan sama kamu. Kenapa? Berarti kamu itu menjadi pembantu dari pekerjaan itu. Maksudnya gimana? Karena tanpa kamu pekerjaan nggak jalan. Dan hidup, ini apa kamu akan hidup selamanya? Kalau nanti kamu pas sakit, siapa yang menggantikan kamu dalam pekerjaan? Ya kalau cuma sakit sementara. Kalau sakitnya agak lama, siapa yang menggantikan? Ya kalau sakitnya bisa sembuh. Kalau sakitnya mengantar Anda untuk lahir di alam lain, siapa yang melanjutkan pekerjaan? Saudara-saudara, kejadian ini, siapa kira-kira kalau kita renungkan? Ada enggak di antara Anda yang alami juga? Kalau kerjaan ini tidak ada saya, wah pasti tutup sudah. Pasti berhenti. Ada? Tidak usah ngaku. Tidak usah ngaku. Tidak ngaku lebih baik daripada nanti dipermalukan. Saudara-saudara, kalau ada di antara Anda yang sampai seperti itu, sesungguhnya adalah orang yang sangat perlu dikasihani. Mungkin Anda bisa sukses dengan pekerjaan itu, tapi Anda akan terikat dengan pekerjaan itu. Kenapa saudara-saudara? Pekerjaan hanyalah alat. Alat untuk memajukan kualitas hidup kita. Tapi kita jangan sampai diperalat oleh pekerjaan. Sampai kita nggak bisa apa-apa karena pekerjaan. Nah lalu bagaimana? Saya mengatakan, salah satunya sebetulnya latihan meditasi. Kamu seminggu bisa meninggalkan pekerjaan, nggak pakai HP dan lain sebagainya, kamu lihat. Nanti kalau pekerjaanmu itu hancur dalam seminggu, kamu pulang, masih bisa kamu perbaiki dikit-dikit. Karena waktu kamu mau pergi, kamu pesan kepada orang-orang di rumah atau karyawan-karyawan kamu, jangan ngambil keputusan yang heboh-heboh. Lakukan yang kamu bisa-bisa saja dulu. Kemudian kamu tinggal seminggu meditasi. Kemudian orang ini mengatakan, waduh saya tidak bisa. Nah ini saya cari caranya dulu. Kalau kamu bisa seminggu, kemudian nanti pulang mungkin pekerjaanmu kurang lancar, kamu perbaiki. Manajemennya kamu perbaiki. Nanti kapan-kapan kamu latihan lagi. Dan kamu tinggal seminggu lagi. Lama-lama, nanti kamu akan ketemu orang yang tepat untuk menggantikan pekerjaan yang biasa kamu kerjakan. Tapi kalau kamu tidak pernah memberikan kesempatan orang lain, maka kamu tidak akan pernah menghargai kelebihan orang lain. Ya Bante, tapi itu besok kapan-kapan ya Bante? Ya,
Sekarang saya kepingin bisa tapi nggak perlu meditasi. Wah, ini dia. Ini sama dengan orang kepingin kenyang tapi nggak pengen makan. Wah, gimana ya? Kemudian saya ngatakan gini aja. Meditasi kan prinsipnya mengembangkan kesadaran, membangkitkan kesadaran. Nah, sekarang ditulis saja. Saat ini saya sedang apa? Karena nanti waktu meditasi itu saat ini saya sedang narik nafas, keluarkan nafas, narik nafas, keluarkan nafas. Sebetulnya prinsipnya sama. Sekarang tinggal saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang mendengar, saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berjalan, saat ini saya sedang nyetir, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, itu akhirnya keluarlah stiker, saat ini saya sedang apa. Itu yang biasanya kalau orang ngomong, sibuk saya Pak Teh, mau meditasi seminggu nggak bisa. Oke, saya kasih stiker itu. Pelajari ini. Terus sepanjang tahun. Pelajari ini, pelajari ini. Itu sebetulnya sama dengan cara membangkitkan kesadaran. Dan itu yang paling sederhana. Karena itu saya menawarkan kepada Anda pada cara yang pertama ini untuk membangkitkan kesadaran adalah Anda menulis di mana saja Anda yang sering tinggal, sering berada, saat ini sedang apa. Ya, nah itu tulis baik-baik. Kalau perlu di jam Anda juga boleh, ditato di tangan Anda, ya boleh. Tapi tato sementara saja, ya. Karena ini adalah cara yang pertama. Nah, saudara-saudara, ada cara yang kedua, yang level yang lain. Bahwa kesadaran itu butuh dikondisikan untuk muncul. Jadi, kalau sekarang misalnya, kita diam-diam saja atau kita tidak ada kesibukan apa-apa, kadang-kadang kesadaran itu melemah. Satu contoh, saudara. Jalan tol. Jalan tol atau jalan biasa saja lah, tidak usah pakai tol. Jalan biasa, sepi. Jam 2 malam sudah sepi belum di sini? Sudah? Sudah sepi? Jam 2 malam. Sepi. Anda kalau jalanannya sepi, nanti kesadarannya menurun. Kecelakaan di jalanan sepi biasanya lebih fatal daripada di jalanan yang ramai. Begitu cocok? Cocok ya? Kenapa demikian saudara? Karena kalau jalanan sepi, kaki Anda itu ngegas terus, sudah santai, nggak kepingin ngerem lagi. Tangan juga semua santai begini, kesadarannya lemah. Jadi di depan ada orang nyebrang, sudah nggak sempet ngerem apa-apa. Yang ngeremnya pakai orangnya itu. Akhirnya dua-dua masuk rumah sakit. Tetapi kalau jalanannya rame, kesadarannya tinggi sekali. Jadi ada gerakan sedikit langsung ngerem. Gerakan sedikit langsung ngerem. Cepat sekali saudara. Itu sebetulnya adalah logika yang umum sekali di kehidupan manusia. Ketika kita ada tantangan, kesadarannya meningkat. Ketika tidak ada tantangan, kesadarannya asal-asalan saja. Sekarang, bagaimana cara membangkitkan kesadaran? Nah, inilah cara yang kedua. Yang kita membangkitkan tantangan dari luar. Ada cara di dalam Dharma yang disebut menumbuhkan rasa malu melakukan hal yang tidak baik. Malu melakukan hal yang tidak baik. Saudara-saudara, di antara Anda semua, pernahkah Anda melakukan yang tidak baik? Merasa melakukan yang tidak baik? Pernah? Pernah. Kalau Anda pernah melakukan yang tidak baik, sebelum melakukan, biasanya menoleh ke kanan dan ke kiri dulu. Ada orang lihat nggak ya? Misalnya di ruang makan Anda mau ngambil kerupuknya teman.
Tuh Anda lihat kanan, lihat kiri dulu. Oh enggak ada. Ambil. Iya kan? Kenapa saudara-saudara? Karena Anda tahu perbuatan tidak baik. Itu sebetulnya kita ada ukurannya. Kalau Anda sudah melakukan tidak baik dan sudah tidak noleh kanan dan kiri lagi, berarti itu kebiasaan. Itu yang berbahaya. Tetapi pada saat pertama kali kita melakukan hal yang tidak baik, biasanya kita menoleh ke kanan dan ke kiri dulu. Saudara-saudara, sekarang upaya kita membangkitkan kesadaran ini, kita mulai dengan menumbuhkan rasa malu ini lebih banyak lagi. Malu berbuat yang tidak baik. Malu berbuat kejahatan. Bagaimana sekarang malu itu? Anda harus mengingat kualifikasi diri Anda sendiri dulu. Misalnya, wah saya umat Buddha. Saya malu loh. Bunuh nyamuk aja saya malu. Itu nanti kalau Anda mau nepuk nyamuk, itu pasti Anda noleh kanan dan kiri dulu. Ada umat Buddha lain nggak? Nggak ada. Boleh tepuk. Tapi kalau ada, sementara dibebasin dulu lah nyamuknya. Ini sebetulnya sudah ada rasa malu. Anda sudah pernah merasa begitu belum? Belum. Wah, bahaya nih. Berarti Anda di wihara pun main tepok aja nih. Waduh. Ayo siapa yang di wihara main tepok nyamuk? Hah? Hah? Di wihara nggak ada nyamuk? Wah, untung di wihara nggak ada nyamuk. Di sini nggak ada nyamuk ya? Di Telkom. Oh, pakai aircon. Oh, saya pikir pakai Telkom. Oh, kok pakai Telkom kok bisa nggak ada nyamuk? Oh, pakai AC ya. AC apa? Dikira nyamuknya nggak ada. Ada. Cuman dia selimutan tirai. Wih, dingin. Ditirai-tirai itu. Besok kalau AC-nya dimatikan, tirainya digoyang. Nyamuknya langsung semangat lagi. Tapi karena umatnya sudah nggak ada, ya suhu yang sudah jadi sasaran. Ya, ya itulah. Ya, tapi biasanya daerah pik ini nyamuknya banyak loh. Siapa yang penghuni pik yang lain? Banyak tuh nyamuknya. Nyamuk banyak. Nah, saudara-saudara, mungkin kalau yang nggak pakai AC di lantai satu tadi ya. Tapi tadi saya nggak ada nyamuknya. Iya, betul, betul. Rasanya suhu memancarkan meta sehingga nyamuknya ini milih orang. Wah, tepuk tangan tuh suhu. Wah. Benar sekali sih, enggak merasa ada nyamuk sama sekali. Ya, milih orang. Ada yang merasa dinyamuin tadi di bawah? Enggak ada. Ya Anda enggak main-main ke Ikebana sih. Tapi begitu masuk Ikebana aja, wah wangi sekali. Nah, saudara-saudara, ada beberapa orang, sekarang kalau minimal 5 sila itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau Anda sudah bisa merasa malu melakukan itu, kesadaran Anda sudah mulai bangkit loh. Sekarang coba renungkan baik-baik. Siapa yang bangga mabuk? Malah ngejai teman-teman. Tolong dong kan di wihara ya. Nanti habis acara ini nanti kita mabuk bareng. Wah ini jelas tidak punya rasa malu dan memalukan wihara ini. Tapi harusnya malu. Jadi ada rasa yang malu. Beberapa anak Buddhis, orang tuanya mabuk saja malu loh. Ini berarti sudah kesadarannya sudah bangkit sebetulnya bahwa waduh, aku kok punya orang tua yang agak mabuk-mabukan ya.
Dia kalau temennya mau main aja, jangan main ke rumahku, aku main aja ke rumahmu. Kenapa? Karena orang tuanya suka mabuk. Ada juga saudara-saudara, orang yang umat Buddha yang malu untuk bohong. Ada itu. Jadi mau membohongi sesuatu tuh rasanya sudah nggak enak sekali. Nggak mau aku malu, nanti aku ketahuan umat Buddha kok bohong. Terus malu. Tapi banyak juga demi menutup malu malah bohong. Kewihara nggak kamu? Kewihara. Lo kok nggak ketemu? Aku di luar. Loh. Luar tuh di mana? Di Boulevard sana itu. Kan ya deket-deket tuh sama wihara. Ya iyalah satu kompleks, tapi Boulevard sana. Katanya di luar. Bohong untuk menutup malu. Padahal mestinya saudara, pada tingkat yang level 2 ini tadi, membangkitkan kesadaran, itu adalah kita menumbuhkan rasa malu melanggar 5 latihan kemoralan ini. Membunuh itu juga malu, bahkan membunuh nyamuk, membunuh kecoa, rasanya malu kita itu melakukan. Ya, umat Buddha kok melakukan kayak gitu sih? Mencuri apalagi? Ya, mencuri apa saja? Bukan hanya mencuri uang, mencuri barang, mencuri waktu juga termasuk. Malu rasanya, waduh jadi umat Buddha kok mencuri waktu toh? Nggak enak. Ya, kemudian juga mencuri data. Data pasangan hidup dilirik. Kamu nih WA-an sama siapa sih? Tapi pasangan hidup menutupi itu juga sebetulnya kurang bagus. Ini berarti ada yang nggak beres. Karena kalau beres biasanya ya tunjukkan, nggak apa-apa. Tapi kenapa juga disembunyiin, mau tahu aja. Lu kan pasangan hidup kan boleh lihat, nggak boleh katanya. Nah, saudara-saudara, ini sesungguhnya kita harus menumbuhkan rasa malu ini. Bangkitkan rasa malu untuk melakukan kejahatan. Karena ini adalah dasar kehidupan yang berbahagia. Perjinahan juga sama, pelanggaran kesusilaan. Itu juga harus ada rasa malu. Kalau sampai kita sekarang misalnya pelanggaran kesusilaan di taman-taman, di kebun-kebun, di pekarangannya tetangga. Wah, saya kira sulit ini untuk membedakan dengan ayam. Kita manusia, saudara. Dan kita juga tahu, aduh, ini kan, aku umat Buddha masa begitu sih melakukannya seperti itu. Itu pakai label dulu, umat Buddha, umat Buddha, umat Buddha. Tapi akhirnya, karena kata-kata ini, beberapa orang ngomong, enggak Bante, saya sudah tidak mau jadi umat Buddha Bante. Saya tidak mau mengakui saya umat Buddha, supaya saya yang jelek-jelek saya bisa jalani. Kok enak? Kemudian saya ngomong, oke, kalau gitu kamu fungsinya dalam masyarakat apa? Kamu orang tua, ayah atau ibu, atau kamu sebagai anak, atau kamu sebagai pelajar. Nah, sudah, kamu ingat-ingat di situ. Aku sebagai orang tua, masa kayak gitu kelakuannya? Gimana aku nanti mendidik anak-anak aku? Saudara-saudara, masing-masing di tradisi kita, itu punya nama marga. Beberapa di antara Anda punya nama marga atau punya nama keluarga, family name. Ya toh? Iya atau tidak? Ya. Misalnya Pak WD ini apa? Anggoro. Ada marganya Ang? Enggak. Dari mana tuh Anggoro itu? Atau marganya Anda Go? Anggoro. Marganya sama nama keluarga beda. Beda? Oh. Jadi nama keluarga Anda apa? Yang saya kuat. Oke. Itu marganya. Nama keluarga. Family name-nya. Anggoro. Nah, misalnya Anggoro. Sudah berapa generasi pakai Anggoro? Baru satu. Baru Anda? Ayah Anda?
Ayah Anda termasuk? Baru Anda saja ya? Salah ketik, oke. Nah, oke. Sekarang misalnya ada yang nama keluarga, family name-nya siapa? Misalnya Wijaya. Oke. Misalnya namanya Wijaya. Misalnya namanya Susanto Wijaya. Wijaya ini misalnya menjadi nama keluarga beberapa generasi sudah. Kalau Anggoro ini kan tadi baru pertama ya. Misalnya sekarang Wijaya ini papahnya sudah pakai, kakeknya sudah pakai. Nah, ada di antara Anda yang sudah 3 generasi seperti itu. Kakeknya, kemudian papahnya, kemudian Anda pakai nama family name yang sama. Kalau marga lebih jauh lagi. Ada? Belum ada. Ya sudah, sekarang marga. Lebih berat ini kalau marga. Marganya misalnya Huang tadi ya. Huan. Itu pasti sudah dipakai sejak nenek moyangnya itu. Mungkin 15 generasi atau berapa atau lebih lagi. Saudara-saudara, sekarang Anda semua punya nama marga itu. Anda punya family name-nya itu juga. Sekarang, Anda harus bangkitkan rasa malu itu dari nama marga itu. Kenapa demikian, saudara? Anda mungkin tidak kenal dengan nama marga Anda yang orang yang pertama. Mungkin zaman kaisar apa dulu nggak tahu dikasih nama marga itu. Sudah sekian belas generasi Anda sudah tidak kenal. Tetapi saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka satu marga ke atas semua mendapat pujian. Wah, ini memang turunan marga ini hebat sekali. Kalau tadi yang 3 generasi tadi, wah memang turunannya orang yang marganya Wijaya ini, waduh, pinter-pinter, bagus-bagus. Akhirnya kita yang melakukan kebaikan, tapi orang tua kita dapat nama baik, kakek kita juga dapat nama baik, karena 3 generasi yang pakai Wijaya. Tapi yang marganya misalnya, saya Ang misalnya, wah ini lebih tinggi lagi, sampai belasan generasi di atasnya dapat nama baik. Sebaliknya saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, wah, kita namanya Wijaya tadi, kita melakukan yang tidak baik. Misalnya nyuri aja. Sudah, langsung namanya, ya ini anaknya siapa Pak Wijaya yang itu ya. Loh Pak Wijaya itu baik sekali loh. Kakeknya ya baik, kok bisa ya turunannya jelek kayak gitu. Langsung saudara, kejelekan kita itu mempengaruhi nama baik leluhur kita. Atau yang saya Ang, atau saya Lim, atau saya Tan, atau apa saja dah. Itu juga sama. Wah, lah ini generasinya orang baik-baik, kenapa ya? Di tangannya si A ini kok sekarang jadi jahat, jelek sekali. Malu-maluin keluarga. Ini yang kalau zaman dulu dikatakan, waduh kamu kalau berbuat jahat di dalam kehidupan ini, kita nanti meninggal malu ketemu leluhur. Kenapa saudara? Karena leluhur ngajari kita baik-baik, kita jahat. Aduh, nanti ketemu leluhur di alam sana itu, kamu maluin aku. Itu ada pepatah semacam itu. Artinya apa saudara? Anda lari kemana saja, Anda pergi kemana saja, Anda tidak bisa menggantikan leluhur Anda. Wah saya sudah ganti nama nih, sekarang sudah nggak pakai nama marga apa saja. Ya saya sudah tidak akan ada hubungannya sama leluhur. Tetap nanti ya akan dihubungkan juga. Ya walaupun Anda nanti sampai ke kutub utara, kutub selatan ya tetap bisa. Nah, karena itu saudara-saudara, walaupun kita mungkin bukan umat Buddha, tapi ketika kita diingatkan nama marga kita
Kita harusnya malu untuk berbuat jahat. Aduh, jangan sampai aku berbuat jahat. Wah, leluhurku memang jahat-jahat. Jadi aku harus tetap jahat. Oh, salah. Leluhurku jahat-jahat, berarti di tanganku aku harus menjadi orang yang lebih baik. Sehingga aku bisa mengangkat nama leluhurku, bahwa leluhur menurunkan genetik yang jelek, tapi di tanganku aku bisa menjadi baik. Sehingga nanti orang akan mengatakan, mestinya kejahatannya itu resep turunannya keluarga itu. Tapi ternyata di tangan dia kok jadi baik ya. Wah, ternyata kita memang salah. Bahwa kejahatannya itu adalah milik pribadi, bukan milik turunannya. Nah, akhirnya kita bisa membangun nama baik leluhur kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi Anda yang tidak mengatakan, aku tidak malu kok, aku misalnya jadi umat Buddha jahat, aku ya tidak malu. Ingatlah nama kita masing-masing. Bahwa nama kita mengandung nama leluhur kita. Jangan sia-siakan hidup kita untuk melakukan hal yang memalukan leluhur kita. Jangan sampai memalukan orang tua kita. Jangan sampai memalukan guru-guru kita. Itu tadi yang saya sampaikan yang pada tahun lalu itu, ya, yang Pak Wedi tadi ulangi itu. Orangnya datang nggak, nanti digosipin orangnya datang langsung marah-marah. Ada enggak, Pak? Ada, Pak? Yang tahun lalu datang itu. Oh, mungkin di lantai bawah atau di boulevard. Saudara-saudara, ya tahun lalu kan begitu juga. Saya mengatakan, loh, saya datang ini untuk mendengarkan Dhamma Bhante. Oh, bagus, mendengarkan itu bagus, tapi yang penting adalah praktek. Kenapa? Kalau tidak dipraktekkan, nanti orang lalu menganggap, waduh, ini muridnya siapa ini? Dharma nggak dipraktekkan cuma untuk hiburan, ini apa ini? Nah, artinya apa, saudara? Bahwa apa yang kita lakukan, jangan sampai mempermalukan orang di lingkungan kita. Terutama orang tua kita. Terutama guru-guru kita. Karena siapapun Anda punya orang yang Anda cintai. Ada orang yang Anda hormati. Dan mereka itu kalau Anda berbuat baik, mereka akan bangga. Tapi kalau Anda berbuat tidak baik, mereka pun sebetulnya sedih. Karena itu, nomor satu tadi kalau bisa diingatkan bahwa Anda umat Buddha, bagus. Tapi kalau Anda cuek, umat Buddha jahat ya banyak kok. Oke, nama keluarga. Kalau tetap nggak bisa, wah ini berat memang. Karena butuh kesadaran ini sekarang. Nah, saudara-saudara, kesadaran ini bagaimana? Kalau malu ternyata kadang sulit. Karena malu ini butuh orang lain loh. Untuk menuduh kita. Kamu kok melakukan gitu sih? Namamu begitu kok kamu melakukan gitu sih? Beberapa nama Buddhis itu ditujukan supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Wedi ada nama Buddhisnya? Siapa itu? Siddhartha Mitra. Siddhartha Mitra. Siddhartha Mitra. Nama yang menggeledek sekali. Siddhartha Mitra. Biasanya ini kan orang menganggap itu misalnya Siddhartha Putra atau apa Putra. Jadi putranya Siddhartha, muridnya Siddhartha. Ini Siddhartha Mitra. Partnernya. Menggeledek sekali. Ngeri sekali. Tapi ini punya maksud, yaitu bahwa supaya saudara Wedi ini betul-betul menjadi orang yang partnernya Siddhartha. Temannya Siddhartha, Mitra kan teman, itu tim teman, temannya Siddhartha. Artinya apa, saudara? Bahwa itu menjadi satu pedoman bahwa kelakuannya, ucapannya, pola pikirnya harus betul-betul mencerminkan mitranya Siddhartha, temannya Siddhartha. Berat loh nama itu. Berat sekali. Luar biasa, luar biasa.
Nah, nama-nama Buddhis itu biasanya mencerminkan tujuan kita. Sehingga beberapa orang minta, wah saya mau minta nama Buddhis. Oke. Ya, nah misalnya namanya siapa lagi? Ada nama Buddhis apa nih? Misalnya Santi, Santi apa? Misalnya, eh? Santi Dewi misalnya. Ya, Santi Dewi, terima kasih Su. Santi Dewi. Santi artinya adalah kesabaran. Dewi penghuni surga. Perempuan. Ya. Jadi kalau laki namanya Dewa. Santi Dewa, Santi Dewi. Nah, saudara-saudara, orang yang namanya Santi Dewi itu harus malu kalau marah. Mau marah, loh nama aku Santi Dewi. Nanti aku enggak cocok nih namanya, nanti dicabut namaku. Jadi itu sebetulnya adalah menumbuhkan rasa malu supaya aku berbuat sesuai dengan nama, ya. Nah, nama saya Utamo. Utamo itu utama. Tapi oleh guru saya cuma dikasih nama Utamo saja. Enggak kasih belakangnya apa-apa. Jarang loh nama biku cuma satu kata. Ya, Utamo 3 suku, tapi 3 suku kata, tapi kan cuma 1 kata. Biasanya Utamo apa, kan gitu tuh. Berarti Utamo itu yang utama, top. Loh, apanya? Anda tepuk tangan yang belum tahu, Anda yang tepuki. Karena topnya itu tidak pakai belakangan apa. Jadi bisa top baik, top jelek. Utama apanya ini? Utama baiknya bagus, utama jeleknya bagus. Berarti itu pilihan saya sekarang. Saya mau jadi baik atau jadi jelek urusan saya. Nah guru saya nggak ngasih nama sih yang lebih lengkap. Nah jadi itu pilihan. Bagi saya itu jadi pilihan. Wah saya harus jadi lebih baik. Kenapa saudara? Karena saya merasa, wah dulu ibu saya kan sudah mengizinkan saya jadi biku. Masa saya jadi biku ngawur-ngawuran? Masa saya jadi biku jelek-jelekan? Enggak saya harus jadi biku yang baik. Supaya pengorbanan orang tua saya itu enggak sia-sia. Nah, itu yang mendorong supaya kita ada rasa malu melakukan sesuatu. Karena itu saudara-saudara, cobalah Anda bangkitkan di dalam diri Anda masing-masing motivator untuk Anda malu melakukan kejahatan. Ya, bangkitkan. Jangan sampai Anda enggak malu. Malu itu baru unsur luar. Tapi yang lebih penting lagi dari dalam rasa malu adalah takut. Takut akibat kejahatan. Saudara-saudara, takut akibat kejahatan itu dimulai dengan hukum sebab akibat. Beberapa orang tua mengatakan, Bante gimana ngajari anak-anak, Bante supaya anak-anak tidak nakal. Ajari hukum sebab dan akibat. Hukum karma, ajari itu. Kamu kalau mau disakiti, ya tidak apa-apa. Tapi jangan menyakiti orang. Gitu. Kalau kamu mau orang lain baik sama kamu, baiklah juga sama orang lain. Beberapa anak kecil kan gitu. Misalnya, ada mainan, temannya diambil. Kita hanya ngasih tahu aja. Kamu senang ngambil mainan temanmu? Senang. Oke, sekarang kalau mainanmu saya ambil, saya kasihkan teman gimana? Enggak boleh. Loh, temanmu juga seperti itu. Kamu kan bisa kan minta izin baik-baik. Nah, kemudian anak kecil kadang mukul orang tuanya. Sering tuh anak kecil disuruh mandi, disuruh apa, mukul. Tapi yang namanya anak kecil baru setahun mukulnya gitu, orang tuanya ngajarinya, nah dipukul tuh sakit. Tapi mukulnya ya kecepatannya anak kecil ya. Jangan pukulannya orang tua yang gini loh, ya pingsan dia. Nah anak kecil pluk gitu. Nah kamu kalau dipukul gini sakit enggak? Nah, ya sakit Ma. Oke, kalau gitu kamu jangan melakukan itu lagi. Nanti anak kecil nyubit juga. Nanti kita aja cubit sedikit saja.
Ini sakit enggak? Sakit. Nah, itu juga kamu begitu. Nah, ini diajari hukum karma seperti ini. Hukum sebab dan akibat. Sehingga nanti akan tahu bahwa kalau saya melakukan sesuatu, maka itu akan kembali kepada diri saya. Saya tidak bisa memindahkan akibat kelakuan saya kepada pihak lain. Saudara-saudara, di dunia ini sebetulnya yang paling menakutkan adalah buah perilaku kita. Kalau perilaku baik kembali kepada diri kita, kita happy sekali. Tapi kalau itu perilaku jelek, kembali ke kita, sangat-sangat menderita sekali. Nah, dari kecil kita harus ajarkan seperti itu. Anak-anak dari kecil, misalnya dia menceti semut, kemudian kita katakan, nak, kamu kalau saya pencet sakit enggak? Coba, hidungmu saya pencet sakit enggak? Sakit, mah. Nah, ini semut juga jangan gitu. Tapi semut kan enggak ada hidungnya, mah. Ya, hidungnya kecil itu, nak. Kamu kan hidungnya juga kecil dibandingkan hidungnya mama. Ini hidungnya dia ya kecil. Kamu jangan pencet-pencet gitu. Nah, jadi kita ngajari pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, akhirnya nanti anak ini akan bisa menjadi lebih baik. Di masa depan dia menjadi lebih baik. Dan kita sendiri ketika kita mengajarkan kepada orang lain, kita pun belajar. Sehingga kita pun kemudian ingat juga, sadar pada diri kita. Bahwa saya tidak lagi mau melakukan tindakan membunuh. Saya tidak mau lagi mengambil bukan milik saya. Saya tidak mau lagi melanggar kesusilaan. Saya tidak mau lagi bohong maupun mabuk-mabukan. Kenapa? Karena buah akibatnya kembali pada diri saya. Saya harus jaga. Saya sekarang bukan hanya malu. Kalau malu itu karena orang lain. Saya dilihat orang lain maka saya malu. Tapi sekarang saya takut akan akibat kejahatan. Kenapa? Karena akibat kejahatan bukan hanya di kehidupan ini. Bisa di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Saya takut, saya ngeri. Kenapa? Karena di dalam Dhamma sudah jelas. Dijelaskan, dibabarkan. Kenapa orang lahir kok sakit-sakitan? Kenapa orang lahir kok mungkin badannya tidak lengkap? Kenapa orang lahir kok cara berpikirnya nggak sama dengan yang lain? Wah, ternyata ini ada buah dari perilaku-perilaku yang sebelumnya. Saya takut saya ngalami seperti itu. Saya kepingin tetap sukses. Anda kepingin sukses di kehidupan ini? Kepingin? Enggak. Kepingin toh? Nah, kepingin sukses. Di kelahiran mendatang sukses juga. 20 kelahiran sukses terus. Iya. Ya semua orang kan kepingin gitu. Nah kalau sudah begitu, apa yang kita lakukan? Ya kita harus mensukseskan orang lain. Kita mengkondisikan orang lain menjadi bahagia. Karena ini hukum tanam padi, tumbuh padi. Kalau kita mau panen jagung, ya kita harus beli ke supermarket. Maksud saya, mau panen jagung, ya kita tanamnya jagung. Ya kan begitu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, maka sesungguhnya kita lalu ingatkan bahwa semua perilaku itu kembali ke kita. Kalau saya mau sukses, saya harus mensukseskan orang lain. Kalau saya mau sehat, saya harus menyehatkan orang lain. Makanya ada kata-kata, kalau Anda sering sakit-sakitan, coba Anda sering berdana obat kepada lingkungan Anda. Mungkin kepada karyawan Anda, kepada tetangga Anda, kepada lingkungan-lingkungan Anda. Mungkin Anda baksos juga tentang pengobatan dan lain sebagainya. Maka Anda nanti akan bisa memetik buah kesehatan. Entah di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Kalau Anda kepingin misalnya lahir wajahnya cantik, ya kan tadi sudah dipuji-puji misalnya sama saudara Wedi, pengen, kamu kok cantik ya, kamu juga cantik, kamu cantik. Nah, semua wanita memang kepingin cantik. Nah, karena supaya cantik, maka banyak tersenyum. Banyak tersenyum, jangan banyak merengut. Di kehidupan sekarang, nanti di kehidupan mendatang, wajah Anda itu lahir tampilannya senyum. Bukan karena giginya nggak bisa masuk, bukan. Tapi memang tampilannya senyum, sehingga orang lihat itu senang sekali. Tapi kalau Anda pemarah, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, nanti lahir juga mukanya itu sudah mengkerut begitu. Sehingga orang lihat, kamu marah ya? Enggak, memang casingku begini. Memang casingnya sih sudah begini nih. Aku enggak marah ini. Kamu enggak marah aja kayak gitu bentuknya ya. Kalau marah kayak apa? Ya 2 kali lipat inilah.
Itu semua adalah buah perbuatan. Jadi kalau Anda mau ganteng, mau cantik, mau apa, mulai dengan mengembangkan kesabaran, mulai dengan banyak tersenyum, mulai dengan banyak bersabar, maka buah kembali ke diri kita. Kalau sudah begitu saudara, kita rasanya sudah nggak kepingin mau berbuat jahat lagi. Kesadaran kita itu makin bangkit bahwa saya sudah nggak mau jahat lah. Kenapa? Karena jahat, saya sekarang memaki orang lain. Kelihatannya saya menang dengan saya bisa memaki dia. Tapi buah makian itu akhirnya kembali ke saya. Nanti satu ketika saya lahir lagi dengan muka model memaki-maki terus. Terus orang nggak simpati sama saya. Karena tiap kali lihat saya, kamu memaki ya? Enggak. Aku ini sedang bahagia. Kok mukanya kumel gitu? Karena sudah dipersiapkan sejak sekarang. Nah karena itu saudara, kalau Anda mau lahir cantik lagi, mau lahir ganteng, nah mulailah dengan banyak tersenyum. Senyum sendiri, ya boleh. Lo senyum sendiri itu di depan kaca harus latihan. Latihan. Anda senyum yang paling bagus itu dari mana? Itu di depan kaca. Anda harus latihan. Karena senyum Anda itu akan berubah berdasarkan waktu. Ketika nanti waktu umurnya bertambah, waktu Anda bertambah, umur bertambah, gigi berkurang, bentuk senyum Anda itu harus Anda ubah. Jangan senyumnya, gigi. Umurnya sudah tua, giginya sudah habis, wah. Yang kelihatan nanti lidahnya. Aneh sekali. Jadi itu Anda harus latihan di depan kaca, ini sudah gigi depannya hilang. Sampai gigi palsunya selesai. Tinggal udah gigi palsu selesai baru Ya itu, jadi belajar tersenyum ya. Nah karena bagaimanapun juga saudara, orang tersenyum itu sangat menyenangkan. Anda kalau berkunjung ke rumah seorang yang punya bayi pun Anda selalu membuat bayinya senyum. Sehingga kalau bayinya Anda bikin segala macam cara tidak senyum, Anda gergeten juga. Bayimu ini kenapa ya ego sekali, menjengkelkan sekali. Anda yang tidak berhasil menghibur, bayinya yang diomelin. Bayimu kok jelek sekali toh. Nggak bisa ya senyum sedikit kayak mama papahnya ini. Wah, ini datang mau berkunjung ke bayi atau ngajak musuh ini. Ya, tapi itulah kenyataan ya. Karena Anda kalau sudah berkunjung ke bayi kan gitu toh. Halo, apa? Langsung bayinya jis. Wah, senang sekali. Ulangi lagi, jis. Ulangi lagi, jis. Ayo bayinya, aduh, kamu ini ngapain sih sebetulnya? Sampai bayinya stres. Nah, saudara-saudara, jadi yang pertama tadi adalah dengan cara yang paling sederhana adalah menempel kertas. Saat ini saya sedang apa? Cara yang kedua adalah dengan mengembangkan rasa malu dan takut. Supaya kita kesadarannya timbul. Nah, yang ketiga saudara, ini yang betul-betul harus dilatih, yaitu meditasi. Meditasi itu sebetulnya tidak pakai bakat. Meditasi itu hanya kemauan untuk mau menjalankan secara rutin. Meditasi itu apa sih sebetulnya? Meditasi itu belajar konsentrasi. Anda latihan meditasi, mengembangkan kesadaran, pagi bangun tidur, malam mau tidur, Anda belajar memusatkan perhatian. Itu sebetulnya intinya di saat ini saya sedang apa, sekarang kita masuk ke fokus. Misalnya saat ini saya sedang bernafas. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Anda siapkan timer. Misalnya 15 menit, boleh. Paling sedikit 15 menit ya. 15 menit. Jangan 5 menit. Belum apa-apa. Baru hidung gatal-gatal dikit. Mau bersin, selesai. Nah, minimal 15 menit lah ya. 15 menit sampai 30 menit. Nanti kalau sudah terbiasa baru 45 menit, 1 jam, oke lah. Nah, saudara-saudara, dalam 30 menit misalnya, sampai timernya bunyi, Anda duduk tegak, ya, semampunya, kemudian tidak bersandar, lalu memperhatikan
objek Anda. Misalnya apa? Oh, sekarang pernafasan. Oke, nafas masuk, nafas keluar. Semua yang bukan objek nafas Anda jangan perhatikan. Semua diabaikan. Anda hanya ngurus pernafasan Anda saja. Jadi Anda mungkin mikiri rencana-rencana besok atau penyesalan-penyesalan yang lalu, Anda kembalikan ke nafas lagi. Satu-satu atau masuk, keluar. Terus demikian sampai 30 menit. Setelah 30 menit selesai, Anda selesai meditasi, ya Anda kemudian saat ini saya sedang apa? Sedang jalan, sedang gosok gigi, sedang mandi, sedang nyetir kendaraan, dan lain sebagainya. Nanti malam selesai bekerja, kembali lagi. Duduk diam, dengan tegak, tangannya di pangkuan, tangan kiri di bawah telapak tangan kanan misalnya, kemudian kita perhatikan lagi, nafas lagi. Satu, dua, atau masuk, keluar. Sudah 30 menit selesai, kemudian apa? Mau berbaring? Oke, berbaring. Berbaring, biasanya kok saya sulit tidur. Oke, kalau gitu sekarang saya menggunakan meditasi ini untuk tidur. Jadi sambil berbaring, kemudian kita mengamati pernafasan kita. Napas masuk, keluar, masuk, keluar. Pikiran ke tempat lain, tarik lagi. Pikiran ke tempat lain, tarik lagi. 5-10 menit, amblas langsung. Beberapa orang yang sulit tidur, bahkan sampai obat tidur, dengan cara meditasi seperti ini, langsung mudah tertidur. Jadi sangat enak, sangat nyaman, sangat bermanfaat. Cuman memang butuh latihan yang agak rutin. Nah, latihan rutin ini kadang yang membuat orang semangatnya kecil. Aku kalau rutin ini males. Kenapa? Karena hasil meditasi sulit dilihat dalam 2-3 hari. Hasil meditasi itu baru kelihatan sekitar 3 bulan. 3 bulan kalau Anda rutin ya, pagi bangun tidur, malam mau tidur, bangun tidur, malam mau tidur. Terus Anda lakukan itu, ketenangan batin Anda, itu nanti Anda akan bisa rasakan. Anda lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri, lebih bisa tidak gampang kemakan emosi, Anda lebih terjaga, kesadaran Anda waktu berbicara, Anda lebih terjaga, kesadaran Anda waktu bertindak, Anda lebih terjaga, kesadaran waktu Anda berpikir, setelah 3 bulan. Nah, kadang-kadang kalau Anda latihan di rumah bosen, Anda hadirilah latihan-latihan meditasi di biara-biara terdekat. Di Dharma Suci ini ada latihan meditasi seminggu berapa kali? 1 kali hari apa? Rabu malam jam 7 sampai jam 9. Nah, misalnya Anda yang tinggal di daerah BIK, kemudian Anda pergi ke sini hari Rabu jam 7 sampai jam 9, latihan. Kenapa demikian saudara? Perlu latihan bersama seperti itu, karena kadang-kadang dalam latihan kita seminggu di rumah, mungkin ada hal-hal tertentu yang kita merasa kok bingung ya saya dengan meditasi yang saya alami. Nah, ketika Anda berlatih bersama dengan para suhu di sini misalnya, maka Anda bisa tanyakan, dan Anda bisa mendapat bimbingan, dan Anda menjadi lebih semangat lagi. Dan tentu saja, kalau misalnya Anda kadang, wah kalau saya di rumah kok merasa nggak enak ya, kalau meditasi sendiri kok terganggu, ada televisi, ada apa. Saya kira Anda pun kalau minta izin baik-baik, ke sini tiap hari juga boleh toh, meditasi sendiri, tapi meditasi sendiri, bisa. Nah, tapi kalau sendiri ya jangan hidupkan AC semua. Ya boros listrik ya, biar ya Anda ya meditasinya ya di luar sana saja atau di mana. Boleh, atau mungkin tidak masalah kalau yang memang pas listriknya ada AC-nya atau apa, terserah. Jadi di wihara pun tiap hari bisa Anda latihan. Kadang-kadang, wah kita pergi ke wihara, itu kalau mau meditasi semangatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena Anda sudah siap mental dari rumah. Sehingga begitu sampai wihara, terus meditasi. Walaupun tidak ada latihan meditasi bersama, tapi Anda latihan di situ. Kemudian nanti kalau hari Rabu, baru meditasi bersama. Baru itu ada diskusi bersama juga. Sehingga nanti kualitas meditasi Anda akan meningkat. Karena meditasi sesungguhnya adalah jalan untuk meningkatkan kesadaran yang paling tepat. Tapi butuh rutinitas. 3 bulan. Nanti kalau Anda jalani mulai malam ini, sampai nanti ya habis cap gomel lah kira-kira. Loh iya toh.
habis cap gome toh, itu nanti Anda sudah merasakan bedanya. Anda nanti dapat kue keranjang atau tidak, Anda emosinya itu sudah tenang. Aku nggak dapat ya nggak apa-apa. Loh, tapi kalau sekarang nggak ada latte, nanti hari itu Anda protes. Waduh, aku kok nggak dapat ya? Aku salah apa ini? Nah, jadi 3 bulan Anda boleh coba baik-baik. Kenapa demikian, saudara? Karena di dalam Dhamma semua itu ada buktinya. Dengan meditasi, kalau Anda bisa 3 bulan, Anda buktikan. Apa yang saya katakan ini, Anda serius sungguhan. Anda jalani pagi bangun tidur, malam mau tidur, setengah jam. Nanti hasilnya akan bermanfaat untuk Anda. Dan kadang-kadang meditasi memang menimbulkan ngantuk, itu normal. Kenapa? Karena meditasi itu menenangkan. Orang tenang cenderung ngantuk. Makanya lawan ngantuk itu dengan fokus. Dengan Anda perhatikan objek dengan lebih baik. Perhatikan objek dengan lebih kuat. Nanti ngantuknya hilang. Konsentrasinya meningkat. Batinnya tenang. Kesadarannya sudah bangkit. Inilah 3 cara, saudara, di dalam cara membangkitkan kesadaran. Kalau nanti Anda lakukan ini salah satu saja, maka kesadaran Anda akan meningkat drastis dalam beberapa minggu ke depan. Tapi dengan meditasi, dalam 3 bulan ke depan, kesadaran akan menjadi lebih baik. Inilah yang sebagai pengantar yang mau saya sampaikan. Semoga memberi manfaat, memberi gambaran yang lebih luas tentang bagaimana membangkitkan kesadaran di kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan kepada Saudara Wedi. Terima kasih.